Assalamualaikum teman-teman guru di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Berikut ini akan kita kupas tuntas apa saja hasil dari sosialisasi tentang pengadaan pegawai P3K, pegawai pemerintah dan pekerjaan kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 yang lalu ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan sosialisasi kepada seluruh insan pendidikan di seluruh Indonesia tentang pengadaan P3K. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh teman-teman agar bisa menentukan strategi dalam menghadapi tes P3K ini. Karena mengingat ada beberapa hal yang perlu ditekankan, terutama mengenai nilai ambang batas dan seleksi tahap 1, 2, dan 3. Baik, langsung saja kita mulai. Kita bedah tentang peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 yang menjadi payung hukum dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 ini. Yang pertama adalah bahwasanya pengadaan P3K ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta gratis atau tidak dipungut biaya. Sedangkan siapa saja yang berhak mengikuti tes P3K ini adalah yang pertama adalah tenaga honorer K2, kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik, atau bisa juga dikatakan adalah teman-teman guru yang saat ini aktif mengajar di sekolah negeri dan aktif minimal 3 tahun secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan pendidikan profesi guru yang belum mengajar. Nah, kemudian penyelenggara dari seleksi P3K ini adalah kepala pihak BKN ya, yang ditunjuk sebagai Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional, di mana susunan Panselnas itu adalah terdiri dari tim pengarah, pelaksana, pengawas, audit teknologi, pengamanan teknologi, quality assurance, sekretaris tim pengarah, dan penyusun naskah seleksi. Jadi tes P3K ini dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak Badan Kepegawaian Nasional. Nah, kemudian setelah ditunjuk menjadi Panselnas, maka akan langkah berikutnya adalah kita menunggu pengumuman lowongan yang tentunya akan datang dalam waktu dekat ini, karena setelah tanggal 14 Juni 2021 kemarin pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait pengadaan tenaga P3K untuk jabatan fungsional guru. Tentunya pengumuman lowongan ini akan dilaksanakan beberapa waktu ya, tentunya tidak beberapa lama lagi. Kita harus bersiap-siap untuk mengikuti pengumuman lowongan pengadaan tenaga P3K ini. Nah, setelah pengumuman lowongan, tahapan berikutnya adalah proses pelamaran yang tentunya harus dilakukan oleh teman-teman guru honorer untuk mengikuti seleksi P3K ini. Nah, ketentuannya pada pasal 17 ayat 3 ya, pelamar dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Jadi kita tidak bisa melamar dua-duanya sekaligus, harus memilih antara jalur PNS ataupun P3K. Kemudian dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tadi, ada ketentuan bahwa lebih dari satu instansi atau satu jenis jabatan atau jenis jalur kebutuhan PNS atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Nah, di sini artinya jika kita menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka
resikonya adalah kita dianggap gugur atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, tahapan seleksinya adalah yang pertama adalah seleksi administrasi dan kedua seleksi kompetensi. Pada pasal 20 disebutkan bahwa seleksi administrasi digunakan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Nah, nantinya tentunya jika dokumen pelamaran tidak sesuai dengan yang fakta yang sesungguhnya, tentunya kelulusan kita bisa dibatalkan oleh pihak Panselnas. Nah, seleksi kompetensi meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini untuk jabatan profesional guru tentunya akan berkutat pada seputar bidang pedagogik dan profesional, yaitu bagaimana teori pembelajaran, kemudian penguasaan mata pelajaran kita sebagai guru. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Yang ketiga ini adalah berbicara mengenai bagaimana cara kita melakukan manajemen dalam pekerjaan. Sedangkan ketiga adalah kompetensi sosial kultural, jadi bagaimana kita melakukan proses sosialisasi dan proses bagaimana kita menempatkan diri dalam lingkungan sosial kita. Kemudian diketahui bahwa pada seleksi P3K ini akan dilaksanakan pada 3 tahap. Yang pertama seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3, di mana nanti tiap seleksi kompetensi ini diikuti oleh peserta yang berbeda. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu nilai ambang batas seleksi kompetensi. Nah, untuk lolos passing grade, kita dikatakan lolos passing grade jika kita memenuhi 3 aspek, yaitu yang pertama kita harus lolos passing grade atau nilai ambang batas dari kompetensi teknis yang meliputi aspek profesional dan pedagogik. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua adalah kita harus lolos passing grade atau lolos nilai ambang batas secara kumulatif dari kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi nanti dari tes manajerial dan sosiokultural itu nilai akan dijumlahkan, kemudian dihitung dan harus melebihi nilai passing grade atau nilai ambang batas yang ditentukan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Kemudian yang ketiga, selain kita harus lolos passing grade, kompetensi teknis dan kompetensi manajerial dan sosiokultural secara kumulatif, kita harus juga lolos passing grade atau nilai ambang batas wawancara. Nah, itu teman-teman. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya kita di sini harus lolos passing grade agar kita bisa diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, pasal 28 kompetensi teknis itu akan ada proses afirmasi, di mana proses afirmasi ini akan memberikan nilai tambahan pada beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik, maka dia akan mendapatkan afirmasi atau nilai tambahan sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Namun walaupun dia memperoleh nilai 100% dari aspek teknis, guru yang memiliki sertifikat pendidik tetap diwajibkan lolos passing grade dari nilai sosiokultural dan manajerial serta nilai wawancara. Kedua, untuk guru yang berusia di atas 35 tahun maka akan mendapatkan afirmasi atau nilai tambahan sebesar 15% dari kompetensi teknis. Kemudian afirmasi yang ketiga adalah untuk penyandang disabilitas, dia akan mendapatkan nilai afirmasi sebesar 10% atau tambahan nilai dari kompetensi teknis. Untuk tenaga honorer K2 yang aktif mengajar sebagai guru minimal 3 tahun secara terus-menerus, maka akan mendapatkan afirmasi atau tambah nilai sebesar 15%. Nah, untuk seleksi tahap ke-1
itu hanya diikuti oleh tenaga honorer K2 dan guru non-ASN yang terdapat di Dapodik, atau dengan kata lain teman-teman yang menjadi guru di sekolah negeri dan aktif mengajar minimal 3 tahun secara berturut-turut, maka dapat mengikuti seleksi tahap ke-1. Nah, tentunya bagi teman-teman yang honor K2 dan guru yang aktif di sekolah negeri, tentunya ini peluang yang sangat besar sekali, mengingat bahwa persaingan tidak seketat di seleksi kedua dan seleksi ketiga, karena hanya diikuti oleh tenaga honorer K2 dan guru non ASN yang terdapat di Dapodik. Nah, pengolahan nilai di sini adalah nanti tentunya teman-teman harus memenuhi nilai ambang batas atau lolos passing grade sebagaimana kita bahas di pasal 27 tadi, dan menjadi peringkat terbaik. Jadi kalau misalkan teman-teman lolos passing grade tapi teman-teman menempati peringkat keempat, sedangkan formasi yang dibutuhkan hanya 2, tentunya teman-teman tidak bisa lolos dalam pemenuhan tenaga P3K ini. Jadi selain lolos passing grade, teman-teman juga harus menempati peringkat terbaik. Namun jangan khawatir, nanti jika teman-teman berperingkat tidak yang terbaik, akan ada formasi pengisian formasi yang kosong. Jadi jangan khawatir teman-teman, untuk yang lolos passing grade tapi bukan berperingkat terbaik, tentunya akan ada kebijakan pengisian formasi kosong yang akan memungkinkan teman-teman semua yang lolos passing grade tetap lolos P3K. Jadi yang penting adalah kita fokus pada lolos passing grade terlebih dahulu. Nah, kriteria kelulusan akhir diurutkan berdasarkan yang pertama adalah nilai kompetensi tertinggi. Terus kemudian jika ada peserta yang nilainya sama, maka ditentukan dari nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural. Namun jika B masih sama juga, penentuan kelulusan didasarkan pada hasil tes wawancara. Siapa yang lebih tinggi, maka dia akan yang mendapat peringkat yang lebih baik. Namun jika nilai wawancara masih sama juga, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia. Jadi usianya lebih tua, maka dia akan diloloskan terlebih dahulu. Jika kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, nilai wawancara sama. Nah, untuk seleksi tahap kedua diikuti oleh teman-teman yang tidak lulus pada seleksi tahap ke-1, kemudian guru swasta yang berada di Dapodik, dan rekan-rekan lulusan pendidikan profesi guru yang masih belum mengajar. Nah, bedanya di sini di seleksi kedua ini ada 4 peserta, ya, ada 4 peserta tambahan, ya. Yang pertama adalah yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, baik dari tenaga honorer K2 maupun guru non ASN, kemudian guru swasta dan lulusan PPG. Nah, di sini bagi teman-teman yang tidak lulus pada seleksi tahap pertama, maka teman-teman akan diwajibkan melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada aplikasi SSC ASN. Sedangkan untuk yang teman-teman dari lulusan PPG dan guru swasta itu melakukan pemilihan formasi, ya, untuk pertama kalinya. Kemudian pada seleksi kompetensi yang ketiga ini diikuti oleh Bapak Ibu guru yang tidak lulus pada seleksi tahap 2. Hanya saja di sini bedanya adalah teman-teman semua bisa memilih lintas kabupaten. Jadi kalau pada seleksi tahap 1 kita tidak bisa memilih
lintas kabupaten, begitu juga di seleksi tahap kedua. Maka tahap seleksi tahap ketiga ini teman-teman boleh lintas kabupaten. Nah, di sini nanti yang ditentukan adalah dari nilai seleksi kompetensi 1, 2, dan 3 itu dipilih nilai yang tertinggi. Jika kita lolos passing grade. Nah, kemudian setelah kita dinyatakan lulus, tentunya kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu pengangkatan menjadi P3K, di mana ketentuannya akan diatur di pasal 41, yaitu pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, kompetensi dan wawancara diangkat menjadi calon P3K. Pengangkatan calon P3K ditetapkan dengan keputusan PPK instansi daerah. Nah, kemudian keputusan PPK instansi daerah itu disampaikan kepada kepala BKN untuk diterbitkan nomor induk P3K, di mana penerbitan nomor induk P3K ini diatur dalam pasal 41 ayat 4, di mana penerbitan nomor induk P3K yang diterima oleh PPK instansi daerah itu paling lama adalah 25 hari kerja sejak waktu penyampaian, kurang lebih 1 bulan. Jika pelamar sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan nomor induk, namun dia mengundurkan diri, maka pada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada P3K untuk 1 periode berikutnya. Jadi di pasal 5 ini diatur jika teman-teman mengundurkan diri, maka tidak akan bisa mengikuti proses penerimaan P3K untuk 1 periode berikutnya. Nah, pada pasal 42 diatur bahwa P3K yang telah mendapatkan nomor induk P3K maka dia akan diwajibkan melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK instansi daerah. Nah, di pasal 43 ini diatur masa kontrak dari perjanjian kerja P3K itu paling singkat adalah 1 tahun dan paling lama adalah 5 tahun, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi daerah masing-masing. Demikian teman-teman, kupas tuntas mengenai Permen PAN RB atau Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2021 yang menjadi payung hukum dalam pengadaan pegawai P3K ini. Semoga teman-teman semua sukses dalam proses penerimaan P3K ini, sehingga bisa menjadi motivasi kita dalam beribadah dan menjadi guru dan teladan yang baik dan bisa menciptakan generasi-generasi emas bagi insan pendidikan di Indonesia. Semangat mengajar terus, bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.